Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Ya, kembali lagi di mata pelajaran baca tulis Al-Quran atau BTQ. Ya, kita masih daring untuk saat ini karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita belum bisa belajar bertatap muka di sekolah seperti biasanya, tapi tidak menutup semangat kita untuk terus belajar walaupun dalam bentuk daring. Nah, untuk kelas 9 ya, mata pelajaran kita hari ini adalah tentang ya. Nah, sebelumnya Bapak sampaikan ini adalah materi untuk kelas 9A. Jadi kelas 9A untuk BTQ yang mengampu mata pelajaran BTQ adalah Bapak sendiri ya, di kelas 9A. Oke, kita langsung masuk ke materi saja. Ya, assalamualaikum, apa kabar Anda soleh? Nah, materi kita hari ini adalah tentang keutamaan membaca Al-Quran ya. Kalau yang lalu kita mempelajari tentang tajwid, mempelajari tentang makharijul huruf. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang keutamaan membaca Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ketika kita membacanya ada keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan ketika kita mempelajari Al-Quran. Salah satunya yaitu kita bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita apabila kita bisa menghafalkan Al-Quran itu maksimalnya sampai 30 juz Al-Quran. Oke, kita masuk ke materi kita berikutnya. Nah, ini dia materi kita, keutamaan membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu memiliki banyak keutamaan sebenarnya. Namun yang untuk materi hari ini yang ingin Bapak sampaikan, ada 5 keutamaan membaca Al-Quran yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Nah, yang pertama itu adalah menjadi sebaik-baik manusia. Yang kedua, mendapat pahala. Yang ketiga, Al-Quran bisa memberi syafaat kepada ahlinya, ahli Al-Quran di hari kiamat, dapat menyembuhkan penyakit. Dan yang terakhir, membaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam surga. Nah, kita akan bahas yang pertama. Menjadi sebaik-baik manusia. Nah, Al-Quran itu mulia, maka orang yang membacanya atau mengamalkan isi kandungannya ikut juga mulia, sama dengan kemuliaan Al-Quran. Ini sangat berkaitan atau sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, ini sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sabda Nabi Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Oke, jadi anak-anak Bapak semua, ketika kalian membaca Al-Quran dengan baik dan mengajarkannya kepada orang lain, maka kalian termasuk ke dalam hadis ini, yang termasuk kepada sebaik-baik manusia. Oke, kita lanjut ya, kita kembali. Oke, tadi yang pertama, sekarang yang kedua, mendapatkan pahala. Apa sih pahalanya? Apakah
termasuk ibadah ketika kita membaca Al-Quran. Kita lihat. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Nah, ini bisa kita simpulkan, ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja kita membaca Al-Quran, maka kita diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 pahala. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu coba Anda hitung, banyak kan hurufnya? Jika dikalikan 10, oke. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, Al-Quran memberi syafaat kepada ahlinya di akhirat. Nah, jelas ya bahwa orang yang membaca Al-Quran itu ketika di hari kiamat akan ditolong oleh Al-Quran itu sendiri. Bagaimana sabda Nabi, baca Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para ahli. Dan sabda beliau yang kedua, puasa dengan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Jadi bagi anak-anak semua, Al-Quran sendiri benar-benar syafaat. Itu yang menjadi syafaat kita ketika kita kemudian kita masuk ke yang keempat, keutamaan yang keempat, yaitu dapat menyembuhkan penyakit. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, dikatakan menazil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran itu menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam hadis lain juga disampaikan, hendaknya kamu menggunakan semua obat-obatan yang kelima, ya. Yang kelima, membaca Al-Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dan besar. Padahal kita hanya cukup terima saja dengan Al-Quran, tapi Allah memberikan lebih dari itu. Maka orang yang membaca Al-Quran itu akan ditinggikan kedudukannya di dalam surga. Kita lihat, apakah benar? Perhatikan hadis Rasulullah berikut ini. Nah, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat di surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kita membaca dengan tartil ini, derajatnya sehingga kadar akhir hayat yang kita baca. Nah, kita membaca, apalagi kita kuat, maka itu yang berada di kita akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di hari kiamat kelak dalam surga, bukan hanya di hari kiamat. Jadi orang yang sering membaca Al-Quran itu, bagaimana yang dia baca, maka Allah akan meninggikan derajatnya di dalam surga. Banyak orang yang